kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan pengujian UX. Apa sih itu UX? UX adalah User Experience. Pengujian UX atau User Experience adalah proses evaluasi produk atau layanan digital dengan melibatkan pengguna sungguhan untuk mengamati interaksi mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Adapun tujuan UX untuk memastikan produk atau layanan memberikan pengalaman yang positif, efisien, dan berpusat pada pengguna, serta membantu memvalidasi asumsi desain dan mengidentifikasi masalah tersembunyi. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengujian UX. Yang pertama, usability testing. Menguji seberapa mudah produk digunakan oleh pengguna. Pengguna diminta untuk menyelesaikan tugas tertentu dan perilakunya diamati untuk mengidentifikasi kesulitan. Yang kedua, A/B testing. Membandingkan dua versi desain yang berbeda secara bersamaan untuk melihat versi mana yang berkinerja lebih baik berdasarkan metrik tertentu. Yang ketiga, heuristic evaluation. Evaluasi desain dilakukan oleh ahli UX yang menilai produk berdasarkan prinsip-prinsip heuristik yang sudah ada untuk menentukan potensi masalah kegunaan tanpa melibatkan pengguna sungguhan. Teknik survei dan observasi pengguna. Teknik survei dan observasi pengguna terdapat 3 teknik utama, yaitu direct observation atau observasi langsung. Penguji mengamati langsung penggunaan saat mereka menggunakan sistem. Contohnya, duduk di samping pengguna saat mencoba aplikasi. Yang kedua, indirect observation atau observasi tidak langsung. Penguji hanya melihat hasil rekaman video, log, atau data analisis tanpa berinteraksi langsung. Yang ketiga, partisipator observation atau observasi partisipatif. Penguji ikut serta menggunakan sistem bersama pengguna untuk memahami pengalaman secara lebih mendalam. Pertama, survei menggunakan serangkaian pertanyaan terstruktur untuk mengumpulkan data dari populasi penggunaan yang besar dan beragam. Wawancara berinteraksi langsung dengan pengguna untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman, modifikasi, dan masalah mereka. Dan yang ketiga itu komentar daring atau online. Membantu ulasan aplikasi forum atau media sosial untuk melihat apa yang dikatakan pengguna tentang produk Anda. Terus yang terakhir itu analitik log. Menganalisis data dari server untuk melacak perilaku pengguna. Seperti beberapa lama mereka menghabiskan waktu di sebuah halaman atau jalur yang mereka ambil saat menavigasi. Tahapannya terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama, ada desain awal. Pada tahap ini, tim membuat rancangan awal tampilan dan fitur produk berdasarkan riset kebutuhan pengguna. Hasilnya bisa berupa wireframe, mockup, atau prototype. Sederhananya, untuk menggambarkan ide awal. Yang kedua, pengujian testing. Tahap ini dilakukan dengan melibatkan pengguna langsung untuk mencoba desain atau properti. Tujuannya untuk melihat apakah pengguna mudah memahami dan menggunakan produk sesuai tujuan mereka. Contohnya, melakukan usability testing untuk melihat apakah tombol dan navigasi mudah ditemukan. 3. Evaluasi. Hasil dari pengujian dikumpulkan dan dianalisis. Tim akan mencari tahu apa yang berjalan baik dan apa yang masih membingungkan atau menghambat pengguna. Tujuannya menemukan kelemahan desain berdasarkan pengalaman pengguna nyata. Design atau perbaikan desain. Setelah mengetahui masalah dari hasil evaluasi, desainer melakukan perbaikan dan penyempurnaan desain.
Langkah ini bisa meliputi mengubah tata letak, menambah fitur, atau memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami. Tujuannya, meningkatkan pengalaman pengguna sesuai hasil umpan balik. Baik, yang kelima adalah retesting atau pengujian ulang. Desain yang sudah diperbaiki kemudian diuji kembali kepada pengguna. Tujuannya untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar memperbaiki masalah sebelumnya. Hasil, jika hasilnya baik, produk siap dikembangkan lebih lanjut. Jika belum, proses iterasi diulang kembali. Yang keenam, ada prinsip pengembangan produk user-friendly. Yang pertama, ada simple navigasi, yaitu navigasi yang jelas dan mudah dipahami. Kedua, ada konsistensi, menjaga tampilan dan gaya desain tetap seragam di semua halaman. Ketiga, ada feedback system, di mana sistem memberikan respon ketika pengguna melakukan sesuatu. Misalnya, muncul notifikasi data telah disimpan. Yang keempat, ada aksesibilitas. Artinya, aplikasi bisa digunakan oleh semua orang, termasuk pengguna dengan kebutuhan khusus. Jadi kesimpulannya, testing sangat penting karena membantu memastikan aplikasi tidak hanya berfungsi, tapi juga nyaman dan menyenangkan digunakan. Dengan menggunakan testing, kita bisa membuat sistem yang benar-benar fokus pada pengalaman pengguna, karena pada akhirnya, pengalaman yang baik, pengguna yang puas. Mantan gadis jaga tanggung baru mekar, mari bola balik, jaga Honda kasih daman.